Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul budidaya tanaman kelapa sawit. Sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan diri. Dan saya sendiri, Novitri Aditya dengan stambuk 219301020. Nama saya Mayaningrum dengan stambuk 219301017. Nama saya Muhammad Rahmat, stambuk 219301018. Perkenalkan, nama saya Carmila, kelompok 3 NIM 219301016. Perkenalkan, nama saya Ramdan Nukalibnu, NIM 219301022. Baik, saya akan menjelaskan apa itu sawit. Elais adalah genus dari Araceaceae yang memiliki 2 spesies yang disebut sebagai tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman yang dominan digunakan untuk usaha pertanian komersil dalam produksi minyak sawit. Maka dari itu, banyak tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk membudidayakan kelapa sawit. Yang tahapan-tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, sebelum suatu lahan dibuka untuk suatu perkebunan, terlebih dahulu dilakukan studi kesesuaian lahan, tanah dan iklim berdasarkan syarat-syarat lingkungan tumbuhan tanaman kelapa sawit. Yang kedua, tingkat kesesuaian atau kelas tanah menentukan tingkat penerapan teknik budidaya, biaya produksi, dan proyeksi hasil. Baik, tabel pertama, kesesuaian iklim untuk kelapa sawit. Suhu kisaran normal 18-32 derajat Celcius. Rata-rata optimum 24-28 derajat Celcius. Dengan keterangan, tumbuh baik dengan selang suhu tersebut, di atas atau di bawah selang suhu tersebut, produktivitas akan lebih rendah karena rendahnya proses asimilasi, gagalnya perkembangan bunga dan pematangan buah. Yang kedua yaitu kelembaban relatif atau RH, dengan lebih dari 75%. Kelembaban udara yang rendah memperlambat pertumbuhan dan pembentukan bunga. Sedang pada kelembaban yang tinggi, tanaman rawan terhadap serangan penyakit. Artinya, jika kelembaban kurang dari 75%, maka tumbuhan kelapa sawit tidak dapat tumbuh dengan normal, dan ini juga akan mempengaruhi daripada produktivitas hasil dari tanaman sawit itu sendiri. Yang berikutnya yaitu rata-rata curah hujan dengan hujan tahunan. Normal 2000 sampai 2500 mm. Dengan keterangan, data curah hujan bulanan dan jumlah dari hujan sangat penting karena berhubungan dengan sifat tanaman yang berbuah sepanjang tahun. Fluktuasi curah hujan secara langsung berkorelasi erat dengan fluktuasi hasil dari bulan ke bulan. Yang terakhir yaitu intensitas cahaya. Normalnya yaitu 5-7 jam per hari. Kawasan dengan curah hujan yang tinggi akan mengurangi intensitas cahaya sehingga produktivitas kelapa sawit akan rendah. Dan yang berikutnya yaitu kriteria lahan untuk budidaya kelapa sawit. Di sini ada iklim dan sifat fisik tanah. Jadi kriteria lahan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kelas baik, sedang, kurang baik, dan tidak baik. Yang pertama yaitu ada tinggi. Untuk yang kelas baik yaitu 0-400 meter di atas permukaan laut dengan topografi datar berombak dan lereng 0-15%. Yang kedua yaitu kelas sedang dengan tinggi 0-400 mdpl, topografi bergelombang dengan lereng 16-25%. Dan yang ketiga yaitu kurang baik, tinggi 0-400 mdpl, topografi berbukit, lereng 25-36%. Dan yang terakhir yaitu kriteria lahan yang tidak baik dengan tinggi 0-400 mdpl, topografi curam, lereng lebih dari 36%. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Yang pertama adalah bahan tanaman, yaitu kriteria bibit kelapa sawit. Kriteria bibit yang baik meliputi 1. Kualitas atau germinated seed atau kecambah bersertifikat yang dikeluarkan lembaga yang dipilih pemerintah, yaitu Pusat Penelitian Marihat, BPP Medan, dan PT Sokvindo Indonesia, karena menyediakan bibit siap salur yang superior.
selanjutnya yaitu varietas hibrida atau hasil perbanyakan secara generatif. Kemudian istilah-istilah tentang bahan tanaman. Pertama, bibit, benih, kecambah, ramet. Ramet adalah kecambah hasil perbanyakan vegetatif dengan teknik kultur jaringan melalui embryogenesis halus primer. Sementara orchid adalah ramet yang telah ditanam di lapangan. Kemudian bibit. Bibit adalah bahan tanaman yang siap untuk ditanam di lapangan. Bibit biasa berasal dari organ reproduktif, benih, dan atau hasil perbanyakan vegetatif. Pemilihan bahan tanaman yang tidak tepat akan membawa risiko yang sangat besar. Perusahaan akan menderita kerugian dana, waktu, dan tenaga. Pembibitan dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, antara lain innate, indus, dan influence. Faktor innate berhubungan dengan genetik tanaman. Faktor indus adalah faktor yang mempengaruhi ekspresi sifat genetik sebagai manifestasi faktor lingkungan yang terkait dengan keadaan buatan tiga. Dan faktor influence adalah faktor lingkungan yang bersifat merangsang dan atau menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman. Bahan tanaman kelapa sawit yang umum ditanam di perkebunan komersial yaitu persilangan, dura, X piscifera atau dilambangkan dengan D kapital kali P kapital yang disebut danera. Tanaman induk dura berasal dari 4 pohon kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor 1848 dan dikenal sebagai Deli Dura. Kemudian ini adalah contoh gambar dari isi buah kelapa sawit. Selanjutnya, kelapa sawit mempunyai beberapa jenis atau varietas yang dikenal sebagai dura yang dilambangkan dengan D kapital, piscifera yang dilambangkan dengan P kapital, dan danera yang digambarkan dengan T kapital. Ketiga jenis ini dapat dibedakan dengan cara memotong buahnya secara melintang atau memanjang. Dura memiliki inti besar dan bijinya tidak dikelilingi sabut dengan ekstra minyak sekitar 17-18%. Piscifera tidak mempunyai cangkang dan inti kecil sehingga tidak dikembangkan sebagai tanaman komersial. Dan terakhir, danera merupakan hasil persilangan dura dan piscifera, memiliki cangkang tipis dan cincin serat di sekeliling biji, serta ekstraksi minyak sekitar 22-25%. Baik, saya akan membacakan hasil presentasi kami. Pentingnya pembibitan antara lain keadaan kecambah kelapa sawit yang mudah diserang insekta, tikus, dan hama lain. Bahan tanaman memerlukan ketegakan habitusnya sehingga tidak miring dan roboh. Pembibitan diperlukan untuk memperpendek waktu antara persiapan lapangan dan penanaman pertama sehingga begitu lahan siap tanam, bibit sudah siap untuk ditanam. Fokus utama dalam perencanaan dan pengolahan pembibitan dilakukan atas dasar sebagai berikut. Pemusatan pembibitan yang permanen di suatu tempat dengan pembibitan yang terbesar di beberapa tempat. Pembibitan dilakukan di lapangan dengan pembibitan yang dilakukan dalam polybag. Pembibitan sistem polybag 1 tahap dengan pembibitan sistem polybag 2 tahap. Dalam sistem pembibitan polybag 1 tahap, kecambah langsung ditanam di dalam polybag besar yang disusun rapat sampai umur 3-4 bulan. Kemudian bibit-bibit dijarangkan dan dipelihara sampai umur 10-12 bulan. Sistem pembibitan polybag 2 tahap menyebabkan timbulnya persamaian pembibitan pendahuluan dan pembibitan utama pada persamaian. Kecambah ditanam dalam kantong plastik kecil selama 3 bulan. Sesudah masa pre-nursery dilakukan pembibitan utama. Pembibitan
dipindahkan ke polybag besar dan dipelihara sampai berumur 10 sampai 12 bulan. Pembibitan utama biasanya untuk periode 4 sampai 5 tahun. Seleksi bibit. Untuk mendapatkan bibit yang baik dan mengurangi biaya pemeliharaan di pembibitan utama, bibit yang diakhir dibuang adalah bibit yang tumbuh tegak dan kaku, sudut pelapa dengan batang kecil, pelapa muda lebih pendek dari pelapa tua, bibit tumbuh lemah, terserang penyakit dengan intensitas berat, bentuk anak daun tidak sempurna. Seleksi bibit dilakukan pada umur 4 sampai 8 bulan dan pada saat dipindahkan ke lapangan. Baiklah, saya akan menyambung materi dari teman saya. Kelainan pada bentuk anak daun atau leaflet. Yang pertama, sudut anak daun dengan tulang daun sangat tajam atau cenderung steril. Hal ini terjadi setelah sekitar 3 bulan lebih di pembibitan. Dan yang kedua, helainan anak daun sempit seperti jarum, kadang-kadang menggulung dan membentuk sudut yang tajam dan tulang daun. Hal ini terjadi setelah sekitar 3 bulan di pembibitan. Dan yang ketiga, anak daun pendek-pendek terjadi setelah sekitar 5 bulan di pembibitan. Dan yang keempat, anak daun tersusun rapat atau sebaliknya sekitar 5 bulan di pembibitan. Kelainan daya pertumbuhan, ada bibit yang bentuk dan daunnya normal, tetapi pertumbuhannya sangat lambat. Baik yang demikian atau longer seedling termasuk yang dibuang. Bibit abnormal akibat serangga hama penyakit, defisiensi unsur hara dan kesalahan tindakan. Kultur teknis atau terkena drip, herbisida, pemupukan berlebihan dan lain-lain dapat dipelihara terus dengan perlakuan khusus jika 3-4 bulan setelah perawatan tidak ada perbaikan, maka bibit harus disingkirkan. Baiklah, seperti yang digambar yang sampingnya ya. Sekarang penanaman. Minggu sebelum penanam dilakukan pemutaran pada polybag di pembibitan untuk melepas akar yang mungkin menembus polybag. B. Sebelum penanaman lubang tanam diberi pupuk. P. Kurang lebih 250 sampai 500 gram per lubang. C. Bibit ditanam di tengah lubang dengan mengikut sertakan tanah dari polybag. Kemudian lubang ditutup kembali dengan memasukkan subsoil. Bila pH rendah, taburkan 500 gram dolomit per tanaman di sekitar bibit. D. Batang atau embut tanaman diolesi dengan Zn fosfit untuk proteksi terhadap babi hutan dan landak. E. Waktu tanam pada awal musim hujan. Bagian pemeliharaan. A. Penyulaman dilakukan 2 minggu setelah tanam dengan interval 1 kali 1 bulan. Nah, setelah TBM 3 masih dapat penyulaman sampai TM2 dengan interval waktu 1 kali 7 tahun. B. Pemberantasan gulma pada gawang. Baik, pemeliharaan dalam tanaman sawit. 1. Penyulaman dilakukan 2 minggu setelah tanaman dengan interval 1 kali 1 bulan. 2. Pemberantasan gulma pada gawangan dilakukan 1 kali 1 tahun. 3. Pemangkasan. Tujuan pemangkasan pelepah agar sirkulasi udara baik untuk penyerbukan, distribusi fotosintet efisien, tidak menghalangi pembesaran buah, memudahkan panen dan mengurangi kelembapan. 4. Konsolidasi pokok, yaitu menegakkan pohon yang miring pada TBM 1 dan 3. 5.
investasi pokok, yaitu menghitung jumlah pohon untuk kebutuhan penyulaman dan pemupukan dengan rotasi 1 kali 1 tahun, pengendalian hama dan penyakit pemupukan, dan mengikuti kaidah. Panen dalam tanaman sawit. Cara panen jongkok menggunakan dodos pada tanaman dengan tinggi 2-5 meter. Panen berdiri menggunakan kampak pada tanaman dengan tinggi 5-10 meter. Panen anggrek menggunakan anggrek pada tanaman dengan tinggi lebih dari 10 meter. Kriteria matang panen. Fraksi 00 tidak ada brodol. Fraksi 0 1-12 buah di luar brondol. Fraksi 1 12-25% di luar brondol. Fraksi 2,25-50 buah di luar brondol. Fraksi 3 25-75% buah di luar brondol. Fraksi 4 75-100% buah di luar brondol. Fraksi 5 buah dalam ada yang brondol. Fraksi yang terbaik untuk dipanen adalah fraksi 1-3.